Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023 yang sangat hot, di mana ini merupakan sebuah pengalaman dari tahun kemarin yang insya Allah semua soal yang kita bahas nantinya akan keluar di tes tahun ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K nanti, saya doakan semuanya lolos dengan nilai yang sangat memuaskan sehingga bisa menjadi SNP3K tahun 2023 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share seluas-luasnya video yang ada dalam channel ini, agar semua yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kali ini kita lanjutkan langsung saja ke soal yang pertama. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti, B. Standar kompetensi lulusan, C. Indikator, D. Standar isi. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, indikator. Nah, di sini perilaku yang untuk mengukur ketercapaian sebuah KD tentunya adalah indikator Bapak Ibu. Baik, itu saya kira sudah sangat mudah ya Bapak Ibu. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kumpulan tugas siswa yang akan dijadikan bahan untuk menyusun laporan hasil belajar kepada orang tua disebut penilaian. A. Jurnal, B. Portofolio, C. Raport, D. Produk. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah B Bapak Ibu, portofolio. Di sini merupakan kumpulan tugas dari sebuah siswa atau seorang siswa untuk menyusun sebuah laporan hasil belajar. Jadi kata kuncinya di sini adalah kumpulan tugas siswa. Jadi kumpulan tugas siswa yang akan diberikan kepada orang tuanya sebagai hasil belajar adalah portofolio. Sedangkan kita bahas satu persatu ya. Untuk jurnal sendiri itu adalah pegangan gurunya Bapak Ibu. Sedangkan yang C, raport, itu juga merupakan laporan hasil belajar tapi itu tiap semester Bapak Ibu. Sedang ke produk sebuah karya dari siswa dan itu pun juga tidak harus diberikan pada orang tua siswa. Jadi yang paling sesuai adalah portofolio. Oke, next lanjut ke soal berikutnya. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana, B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara, C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah, D. Menghubungi sponsor yang sudah saya kenal. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu, menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Jadi di sini ketika kita menjadi panitia kegiatan sekolah, cara yang paling sesuai untuk menggalang sebuah dana adalah menggerakkan semua teman untuk mencari dana tersebut. Sedangkan kita bahas yang B ya. Sedangkan yang B itu mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. Nah, ini menurut saya kurang sesuai karena kita harus mencari terlebih dahulu
sponsor yang memang mendukung. Jadi itu agak kesulitan Bapak Ibu. Kata kuncinya dalam sebuah soal ini adalah ketika kita menjadi panitia kegiatan, kita gunakan yang ada di dalam sekolah tersebut. Misalkan di sini kan ada teman-teman, maka kita gunakan teman-teman untuk mendukung kegiatan tersebut Bapak Ibu. Jadi untuk yang C dan D, saya rasa tidak perlu dibahas karena itu sudah jelas jawabannya yang A Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan akan sedikit terlambat. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali lagi kerja. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D Bapak Ibu. Di sini kita lihat dalam sebuah soal demi kelancaran acara hari esok. Jadi kita seharusnya meminta izin dulu pada atasan, kemudian setelah itu baru kita lanjutkan bekerja. Jadi untuk jawaban saya kira sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, dengan soal sudah jelas. Jadi jawabannya yang betul adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam menyusun instrumen penilaian tertulis harus diperhatikan hal-hal berikut, kecuali A. Materi, B. Bahasa, C. Relevansi, D. Kaidah penulisan. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, relevansi. Sekarang kita bahas dari jawaban A. Materi. Materi merupakan sebuah instrumen dalam menulis penilaian. Jadi ini termasuk ya Bapak Ibu. Sedangkan B, bahasa. Bahasa juga merupakan sebuah instrumen dalam menulis penilaian. Jadi yang B ini juga termasuk. Sedangkan yang D, kaidah penulisan. Kaidah penulisan dalam sebuah menulis penilaian juga merupakan hal atau instrumen yang harus diperhatikan. Jadi jawaban yang paling tidak sesuai atau kecuali dari sekian jawaban adalah relevansi atau C Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa share video ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. C. D maksud saya, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, silahkan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah
C. Bapak Ibu, mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kita coba bahas mulai dari yang A. Yang A adalah tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, artinya kita sebagai pemimpin membiarkan orang lain bekerja dengan baik atau tidak. Itu merupakan ciri khas sebagai seorang pemimpin. Jadi yang A itu tidak sesuai, Bapak Ibu. Sedangkan yang B, mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. Nah, ini berarti kita memerlukan orang lain saat dibutuhkan saja. Nah, berarti ini juga merupakan bukan bagian kepemimpinan seseorang. Jadi yang B ini juga kurang pas, Bapak Ibu. Sedangkan D, menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Artinya di sini kita sebagai pemimpin hanya mendorong seseorang itu bekerja terus, sedangkan kita sendiri tidak mau bekerja sama. Artinya D ini juga kurang sesuai, Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Next ke soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu, selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Program tahunan, D. Standar kompetensi lulusan. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B, Bapak Ibu, RPP. Nah, di sini kata kuncinya dalam soal setelah menyusun indikator dan ada kata kunci kedua yaitu selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran. Intinya dari kata kunci tersebut adalah setelah kita menyusun indikator dalam sebuah KD yang dilanjutkan dengan menyusun sebuah tujuan pembelajaran, nah itu semua termuat dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu atau RPP. Maka jawabannya yang pas adalah B, Bapak Ibu, RPP. Mungkin kali ini yang akan kita bahas hanya beberapa soal ini saja Bapak Ibu. Yang insya Allah semua soal yang sudah kita bahas akan keluar pada tes P3K tahun ini. Meskipun tidak sama persis Bapak Ibu, namun intinya dalam sebuah bahasa atau pembahasannya insya Allah mirip seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu terus belajar, tetap semangat. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan akhir yang baik. Saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian nanti, semuanya mendapat nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K 2023 ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya, agar apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan buku yang ada di layar ini, caranya ada di deskripsi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tinggal baca di deskripsi video ini. Itu ada caranya untuk mendapatkan buku tersebut. Namun saya garis bawahi ya Bapak Ibu, saya hanya memberikan file PDF-nya, bukan bukunya Bapak Ibu. Karena jika saya mengirim buku satu persatu, saya akan kesulitan karena Bapak Ibu mempunyai alamat yang berbeda. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya pada channel Tongkat Emas Edukasi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.